Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Di informasi kali ini, sebuah ruko berlantai 4 di Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Senin pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman api. Sementara itu, pabrik pengolahan minyak kopra di Kabupaten Mojokerto terbakar. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat sebagian bangunan pabrik roboh. Asap tebal membumbung tinggi dari lantai 4 sebuah ruko penyimpanan casing handphone di Jalan Tanjung Selor Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api terus berkobar hingga menghanguskan seluruh barang yang berada di lantai 4 ruko. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat yang melakukan pemadaman bahkan harus membekali diri dengan oksigen agar dapat menggapai titik api. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam dengan menerjunkan sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sebuah rumah permanen di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin sore hangus terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan langsung mengerahkan 10 unit mobil pemadam dan 50 personil guna memadamkan kobaran api. Menurut warga, kebakaran terjadi tak lama setelah penghuni pergi meninggalkan rumahnya. Pabrik pengolahan minyak kopra PT Mandalindo Tata Perkasa di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto terbakar Senin siang. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan pembuatan minyak kopra yang mudah terbakar membuat sebagian bangunan pabrik roboh. Ratusan karyawan yang sedang bekerja langsung menghamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Sejumlah truk pengiriman kelapa bahan baku kopra juga diminta untuk keluar lokasi pabrik karena api terus membesar. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten dan Kota Mojokerto yang berada di lokasi hingga Senin sore masih melakukan proses pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, seorang anak di bawah umur yang menjadi tersangka pelaku begal diringkus oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, ada seorang ayah yang diduga tega mencabuli anak kandungnya hingga hamil. Karena aksi bejatnya ini, ia babak belur dihajar kerabatnya sendiri pada Selasa dini hari. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang warga Musi Banyuasin, Palembang yang diduga menjadi pelaku pengelapan motor digelandang tim Buser Polsek Takemuning usai melakukan aksinya di wilayah kota Palembang Senin pagi. Polisi menyita 8 unit sepeda motor serta mengamankan baju seragam TNI yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Tersangka terancam pasal 378 tentang pengelapan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Subdit-Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 4 orang tersangka begal pada Senin. Aksi begal itu diduga dilakukan oleh anak berusia 16 tahun dengan 3 rekannya sebagai penadah barang curian. Saat ini, petugas masih memburu tersangka lainnya yang masih buron. Diburu sejak aksi pencurian yang dilakukan pada 27 Mei lalu. Komplotan pencuri mobil pick-up antara provinsi dibekuk petugas kepolisian pada Senin. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini sudah beraksi 5 kali dalam waktu 6 bulan di wilayah Jawa Tengah. 2 tersangka diringkus di Sukoharjo dan Indramayu, sedangkan 1 tersangka lain diringkus tim Reskrim Polres Boyolali. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang pria berinisial SN babak belur dihakimi kerabatnya lantaran diduga tega mencabuli putri kandungnya sendiri hingga hamil.
Usai melakukan perbuatan bejatnya, tersangka pelaku asal Jeneponto itu kabur ke wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Tersangka sempat diancam akan dibunuh oleh kerabatnya demi kehormatan keluarga. Namun polisi kemudian menahan tersangka di Mapolres Goa. Tim Liputan, CNN Indonesia.